Saya harus berbicara keras untuk mengingatkan Prabowo Subianto dan kawan-kawan kita di lingkar kekuasaan. Berhenti menunjukkan kemesraan kepada aktor penjahat utama yang selalu 10 tahun jelas-jelas merusak kehidupan rakyat dan negara. Stop! Stop puja-puji Jokowi, Pak Prabowo. Karena setiap ucapan Anda memuji Jokowi sama dengan Anda menambah luka di hati rakyat yang menjadi korban akibat kebijakan-kebijakan jahat Jokowi di masa lalu. Tidak pantas seorang pemimpin tidak menegakkan hukum untuk membasuh luka rakyat, justru datang menambah luka rakyat dengan memuji penjahat, penipu, pembohong, koruptor yang oleh lembaga internasional dideklarasikan sebagai koruptor yang paling menakutkan di Indonesia. Posisi RP ya. Nah, ini situasi 100 hari. Keras, penuh tantangan. Rakyat juga harus keras dan bersikap lebih reaksi terhadap situasi ini. Supaya apa? Kita akan lihat pasca 100 hari ini ke depan. Kalau masih ada omon-omon dengan ornamen, simbol-simbol, atribut yang seolah-olah memberi gambaran kekuasaan yang agak militerisme, saya mau mengatakan berhenti, stop. Rakyat membiayai tentara, polisi di Republik ini bukan untuk menakuti-nakuti rakyat. Dan jangan diseret ke dalam tata kelola kekuasaan untuk tujuan powerful yang berakibat otoriter, kediktatoran. Kita sudah memilih jalan berdemokrasi, dengar jeritan rakyat, berpihak kepada rakyat, dan kekuatan bukan pada tentara, bukan pada polisi, bukan karena mantan jenderal, bukan karena profesor. Kekuatan yang harus dimiliki Prabowo adalah iman dan ilmu pengetahuan. Dua kekuatan itu jangan dibuang. Jadi pribadi yang beriman, bicara dengan tindakan sejalan. Jadi pribadi yang memiliki basic ilmu, punya rasa malu, punya empati, punya rasionalitas dalam mengambil semua keputusan. Kalau dua modal ini dibuang, ya kita lagi-lagi berhadapan dengan bukan tuyul dari gorong-gorong. Ini muncul selokan politik yang jauh berbau busuk dari sebelumnya. Dan tentu kita tidak berharap Prabowo terjebak mengulangi apa yang dilakukan oleh Jokowi. Cara untuk mencegah itu tidak boleh memuja-muji. Harus keras kita kritik. Itulah bentuk kesayangan kita kepada kepala negara, kepada penguasa. Agar mereka tidak terlena. Mereka tidak terlalu jauh berjalan untuk merusak kehidupan orang banyak dan kehidupan mereka sendiri. Saya masih menaruh harapan semoga Haji Prabowo Subianto, saya nggak penting Anda mantan Danjen Kopassus atau Anda Jenderal 4 bintang versi Jokowi, nggak penting lah itu. Tapi saya menghormati Anda, Haji Prabowo Subianto. Ada semangat tauhid pada diri Anda. Mari beri keteladanan. Penghematan anggaran negara diikuti dengan kuda-kuda Anda dijual semua, kasih buat rakyat. Aset-aset Anda dihibahkan kepada rakyat. Separuh saja kekayaan Anda dikorbankan dan dihibahkan kepada rakyat, sehingga rakyat melihat seluruh ajakan dalam rangka konsolidasi anggaran yang bertujuan penegakan keadilan untuk penghematan, penyelamatan negara itu sungguh-sungguh bukan hanya beban rakyat, tapi presiden, para menteri, para pejabat juga kembali hidup dalam situasi yang sederhana, situasi yang sama menderitanya dengan rakyat, dengan pegawai di level bawah. Kalau itu bisa dilakukan, akan bangkit ini Indonesia, keluar dari drama-drama, teater-teater, politik omong kosong yang dibangun di atas pujian-pujian, pujaan-pujaan omong kosong yang pada akhirnya menjebak kepemimpinan dan merusak kehidupan rakyat banyak. Jadi mohon maaf saja, kenapa saya harus mengambil posisi bicara keras dan akan lebih keras. Itulah bentuk konsistensi kita menjaga agar yang dimaksud pemimpin tidak direlakan, dibiarkan menjadi manusia-manusia yang biadab, tapi mereka menjadi manusia yang hebat, yang memberikan kebanggaan, yang memberi catatan sejarah bagi peradaban bangsa ini. Prabowo masih punya peluang itu. Jangan mau dipuja-puji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya baru saja melihat wawancara Refli Harun ya dengan Faisal Assegaf. Seperti biasa Faisal Assegaf itu keras ya. Dan tampaknya dia ngomong keras terhadap Prabowo, keras terhadap Jokowi, itu dari hati ya. Saya ngelihatnya, nontonnya sambil tengkurap ya, jam 5:30 nunggu beduk buka puasa. Harusnya istighfar ya, zikrullah di waktu pagi dan senja, tobat, istighfar ya. Ini malah nonton Refli Harun sama Faisal Assegaf ya. Habis inilah kita komentari sebentar ya. Jadi rakyat itu akan senang kalau Prabowo itu satu, adili Jokowi ya. Terus stop, kata Faisal Assegaf itu, jangan memuja-muji Jokowi, jangan memuja-muji penjahat katanya dan koruptor, bahasanya Faisal Assegaf ya. Dan jangan mau dipuja-puji. Terus Refli Harun ngomentari lembaga survei, jadi jangan mau dipuja-puji oleh lembaga survei. Dan memang puja-puji itu bahaya loh, menurut Islam itu nggak boleh. Ini ucapan Rasulullah atau ucapan Ali ya. Kalau ada orang yang muji di depan kamu, maka orang yang muji itu lempar mulutnya itu dengan pasir. Jadi dalam konteks semangat dan perspektif Islam itu, saya setuju dengan Faisal Assegaf ya, yang dia itu nggak memuja-muji, dia bicara terus terang. Kenapa katanya bicara terus terang untuk ke Prabowo, bicara keras dan dia akan lebih keras? Karena dia tidak ingin ya Prabowo itu menjadi presiden yang biadab ya, tapi ingin menjadi presiden yang hebat. Makanya harus diucapkan satu sikap yang terus terang dan keras ya, dengan kritik yang keras sebagai bentuk kasih sayang ya rakyat untuk pemimpinnya. Itu benar ya menurut saya dalam perspektif Islam ya. Ini masalah Prabowo adalah masalah dia memakai corong di publik untuk memuji Jokowi, untuk memuji, padahal rakyat pengen Jokowi itu diadili. Itu membuat rakyat itu kesal sama Prabowo ya. Dan itu kita titipkan ya kekesalan rakyat itu ke siapa? Ke Faisal Assegaf ya. Ya moga-moga Faisal Assegaf itu tetap ya sehat ya. Kita khawatir ya lawan-lawan politiknya akan melenyapkan Faisal Assegaf ya. Kita juga masih curiga dulu, orang-orang yang kritis seperti Faisal Basri itu wafat ya. Dan Rizal Ramli juga wafat ya. Orang-orang yang kritis loh itu, yang ahli ekonomi politik. Dua-duanya tajam mengkritik kebijakan pemerintah, dan kita khawatir ya pembunuhan politik itu akan bisa dilakukan oleh orang-orang jahat terhadap Faisal Assegaf. Jadi kita ingatkan itu karena dulu pembunuhan politik itu pernah dilakukan di zaman presiden siapa ya? Munir ya. Mati diracun di atas pesawat dalam perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam untuk ngambil sekolah ya, dokter apa. Munir mati dia. Dan kita juga curiga apakah kematian Faisal Basri itu wajar? Apakah kematian Rizal Ramli itu wajar? Apakah kematian Baharudin Lopa di Arab Saudi itu wajar? Orang-orang yang jujur dan terus terang dan mau berusaha menegakkan. Dan kita khawatir ya. Saya secara pribadi berdasarkan catatan sejarah itu, Munir, Baharudin Lopa yang wafat dalam konteks ya
perlawanan, sikap kritis terhadap kekuasaan, atau paling enggak dalam rangka untuk menegakkan kebenaran, keadilan secara terus terang, itu mereka ya bahwa kematian itu memang sudah ajal, tapi ya Anda bisa maksudnya Anda mungkin bisa memahami omongan saya yang terbatas ya. Dan kita ingatkan ke siapa itu, ke Faisal Asgaf ya, untuk berhati-hati minum makanan di tempat ruang-ruang diskusi, di ruang-ruang publik ya. Mungkin ada orang-orang jahat yang menyusupkan makanan dan minuman untuk membungkam ya semangat amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks kekuasaan. Karena menurut Islam, menurut Rasulullah, jihad yang paling utama, afdalul jihad adalah kalimatul haq, ucapan yang terus terang, kritik-kritik yang dilandasi oleh kejujuran kepada sultanul jair, kepada sultan yang jair, kepada penguasa yang kehilangan orientasi nilai ya. Orang yang pernah mengatakan dasmu nilai, dasmu etik, itu kan berarti dia tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang lebih tinggi dari hukum, yaitu etik ya. Dan orang yang cenderung berbohong, itu kan berarti kehilangan ya kecintaannya pada nilai-nilai, dan dia akan melakukan segala hal untuk membungkam lawan-lawan politiknya dengan segala cara, karena memang dia sudah kehilangan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran dalam relung-relung jiwanya, dan dia akan menghalalkan segala cara dan sikap keras, dan akan ditingkatkan sikap kerasnya itu terhadap penguasa. Kita tentu memberikan satu perspektif ya, kehati-hatian adalah sebuah sine qua non, syarat mutlak bagi sebuah perjuangan politik. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin
sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.